Balik lagi bersama gue di channel APH Kreatif. Kali ini gue akan membuat lagi gambar ya. Ya gambarnya apa ya? Mungkin ini lebih ke penghijauan di bumi ya. Jadi gue akan gambar sketsanya dulu. Gue akan sketsa kayak gimana ya? Ya bebas lah. Pokoknya sketsa yang penting jadi kan. Nah, di sini gua akan coba membuat ranting-ranting dan kayak gitulah. Kurang cocok mungkin ya. Iya. Ya, ginilah. Gua akan perkecil lagi karena kita membutuhkan yang namanya daun. Jadi kecilin lagi, mungkin cukup kayaknya segini. Kurang gede segini. Oke, gue akan coba untuk segini dulu ya. Nah, jadi untuk pemilihan layar ya cukup seperti ini aja. Layar ya di layar pertama seperti biasa. Kemudian gue akan coba membuat tangan. Gitulah ya. Mungkin di sini gua akan tambahkan kaki ke depan sini, terlalu panjang ini. Dan yang satu lagi ke belakang. Sebenarnya kalau gue belum jago-jago amat ya dalam urusan kayak gambar orang atau gambar apa, tapi ya namanya kan juga belajar, jadi harus semuanya dicoba. Di sini gue bentuk sepatunya bebas. Ini gue akan buat kayak sepatu yang kasual gitulah. Ini gue bikin talinya ya. Terlalu lebar tapi kayak gini. Ya cukup kayak gini aja lah. Kemudian untuk kaki yang tadi gerak ke belakang, berarti yang ini gue gambar juga. Kalau misalkan kalian males ya gambarnya, itu bisa apa ya, copy kayak gini aja nih. Gue contohkan ya. Kalau misal kalian males, di bagian yang satunya lagi tinggal gini aja, duplikat, kemudian sesuaikan kayak gini. Oke, ya sesimpel itulah ya. Yang penting disesuaikan, misalkan ukurannya segimana kalau kaki di bagian belakang, kemudian kemiringannya tinggal diatur aja kayak gitu. Balik lagi, ini udah beres. Kaki belakang, kaki depan, tinggal tangan. Kalau tangan kayak masih abu-abu ya, ini mau tangannya kayak gimana. Dan mungkin juga gue kayak akan gunakan sarung tangan. Berarti kan lagi begini. Kalau untuk masalah jari bebas ya, mau 3 mau berapa, kayak yang penting kan
kalau di kartun itu ada tangannya ya, jadi jangan sampai kalian wah kok kakinya cuma gini, kakinya gini ya. Itu bebas ya, tergantung dari orang yang bikin. Mau bikin jarinya 3, mau 5, mau 8, bebas itu. Karena kan kartun ya, jadi tidak harus tidak harus sama, misalkan jarinya 5 atau apa, itu bebas. Dan juga kan temanya ilustrasi, jadi itu bebas. Ya biasanya gua kayak sketching kayak gini aja dulu untuk bagian awal. Nanti di proses inking baru dibikin baru dibikin rapih lah istilahnya gitu. Meskipun ini juga kan ya nggak rapi kalau ini hitungannya, tapi ya masih mending lah, ya mending ya, intinya masih mending lah. Ini gue contohkan kayak lagi yang satu lagi oke, yang satu lagi mengepal atau merep. Kemudian untuk mata gue akan gambar mata yang bulat aja biasa, yang satunya kecil. Kalau mulut kayaknya gak usah deh. Dan gue akan bikin matanya silang gitu, karena kebanyakan orang sekarang buta akan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi di sini gue akan temanya orang yang buta sama lingkungan, kayak misalkan penebangan liar dan lain-lain. Ya cukup seperti itu. Kayak ini responnya oke, bagus, tapi tangan oke itu kayak melambangkan ya bagus, tapi bagusnya bukan bagus karena menebang pohon sembarangan, tetapi lebih bagus itu ya bagus kalau untuk keuntungan, tapi kalau untuk kehidupan itu jelek banget, karena manusia kan membutuhkan oksigen. Jadi ini semacam sindiran gitulah, karena manusia kan membutuhkan oksigen, begitupun makhluk hidup yang lainnya gitu. Nah di sini kayak kan ini kayak ranting-ranting gitu ya, melambangkan betapa banyak ya jenis-jenis tumbuhan, bukan hanya tumbuhan yang sering kita panen aja, tapi tumbuhan-tumbuhan yang lain juga kan banyak. Jadi di sini gue sedikit ya, kalau sketsa kan nggak terlalu penting-penting banget ya, misalkan itunya bentuk-bentuknya, tapi di sini gue supaya nanti ke proses inkingnya itu tidaklah memakan waktu, dan ya harus bagus dari awal, jadi sampai akhirnya juga harus bagus juga. Kalau misalkan kayak kurang gede subjeknya, gak cukup, tinggal kecilin lagi. Oke, ini ternyata berbeda layar ya. Gua gak sadar kapan nambahinnya, tapi ya gak apa-apa lah, tinggal gabungkan aja kemudian bikin lagi kayak gini. Oke, ya sesimpel itulah kalau bikin ilustrasi itu. Kemudian untuk bagian sini juga bikin daun-daun yang supaya kesannya rimbun lah, tapi ya bebas ya, tergantung dari di pikiran kalian mau pohon yang kayak gimana ya, bebas, itu tergantung dari minat teman-teman ya yang mau bikin. Karena di sini gua hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya pohon itu, meskipun ya gua sendiri jarang ke hutan dan lain-lain, tapi kan pohon itu kan memang penting ya bagi kehidupan makhluk hidup yang lainnya juga. Nah ini contohnya untuk sketsa awal kurang lebih kayak gini aja. Kayak ini kan masih ada coret-coret dan lain-lain, nanti ketika proses baru akan di detailing. Dan juga kita akan sedikit membuat
ya ilustrasi yang ini kan kayak menyindir ya, tapi ya bukan ditunjukkan bukan untuk menyindir, tapi kan untuk menyindir. Kok pokoknya bikin ilustrasi yang sangat-sangat menyindir penebangan liar lah intinya. Tapi ya belum tentu ditujukan buat sindiran juga, tapi untuk pengetahuan kita juga, karena kan tumbuhan itu yang menebang bukan hanya mereka, kita juga salah karena kita tidak mencintai lingkungan. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya dari tumbuhan aja, tapi dari contoh pembuangan sampah sembarangan itu juga kan merusak lingkungan. Jadi jangan mentang-mentang kalian nggak menebang pohon sembarangan, menghujat dan lain-lain, ya kalian juga masih banyak yang sering buang sampah sembarangan. Itu juga salah satu yang merusak lingkungan. Apalagi yang suka dikubur, dibuang di hutan, itu juga kan merusak tanaman, merusak kesuburan tanah. Nah, kurang lebih untuk sketsa hanya seperti ini saja, karena ini kan gambaran kasar. Mau ditebelin lagi biar lebih kelihatan boleh, mau enggak juga gak apa-apa. Tinggal kalian jangan lupa untuk menambahkan layar baru, klik tambah. Yang ini jangan lupa opasitasnya diturunkan. Ya, diturunnya bebas, mau di 30 tergantung dari keinginan kalian lah. Kalau gua biasanya di angka segituan ya, 30-40an, supaya tidak terlalu blur. Jangan lupa pindah layar, kemudian ganti ke warna yang gelap yang kalian butuhkan lah. Di sini gua akan menggunakan base warna coklat tua aja. Dan juga untuk stabilizer diaktifkan, bukan diaktifkan sih, kalau ini kan udah otomatis aktif ya. Di setting lah di kisaran 60-70an. Buat kalian yang masih tremor kayak gue juga kan masih tremor, belum bisa mulus bikinnya. Tuh kan, ini karena masih tremor. Kalau misalkan stabilizernya di 70, gue coba nih, itu agak lebih berat nanti ya, tapi ya wajar sih kan, biar rapi. Ini di 70, ini juga, nah kayak gitu. Tapi jangan lupa ya, di setting dulu misalkan ukurannya maksimal di 44. Jadi ketika tekan itu maksimalnya ya segitu. Ini ada tangannya kan gue mau bikin yang gede. Nah, yang kayak gini ya. Ini seolah-olah apa ya, kayak lentur tapi kuat gitu. Ya, seperti inilah untuk proses sketchingnya.
Ya pokoknya kalian tinggal ikut-ikut aja ya, misalkan dari bentuk dan lain-lain itu boleh kalian improve sendiri, ataupun kalian mau bikin yang bentuk lebih aneh lagi ya boleh, karena itu kan bebas ya. Gue gak menyalahkan orang lain untuk membuat kreasi segimana bagusnya juga ya, terserah lah. Karena gue di sini hanya memberikan basic-basicnya, misalkan bang lebih bagus yang seniman bocah dan lain-lain ya boleh, emang benar lebih bagus dia, tapi di sini kan kayak marilah belajar bareng supaya kalian yang hobi gambar bisa belajar, bukan yang hobi menghujat ya. Itu kalau yang hobi menghujat ya terserah kalian lah, karena yang menghujat pasti banyak, mau di dunia nyata maupun di dunia maya, karena tidak semua orang diciptakan langsung jago untuk menggambar. Jadi kalian harus ya pinter-pinter menanggapi orang lah. Kayak kelebihannya, oke. Mungkin di sini kayak bentuk jempolnya aneh, dan oke, gua akan perbaiki ya. Untuk hapusnya gua biasanya menggunakan yang leaf basic. Jadi ketika kalian gambar jangan sampai kalian bosan, ini salah mulu ya, jangan, karena ya wajar ada kesalahan itu. Misal ini, gue juga kan gak dilahirkan langsung jago gambar ya, dari hujatan-hujatan lain semakin berkembang dan ya membuat kita semakin jago gitu. Ting, kayak gini. Kalau misal dirasa udah cukup ya udah. Kalau misalkan ada bagian yang harus dibenerin juga apa-apa. Di sini gue akan menggambar yang sebelahnya, karena ini outline-nya kelebihan, bisa dengan cara dihapus dulu kayak gini, atau bisa dengan cara seperti ini, tambah layer dulu, kita bikin outline kayak gini. Boleh, itu ya tergantung kalian lah nyamannya kayak gimana. Tapi kalau gue biasanya dengan cara seperti ini aja. Misalkan ada bagian yang kurang, improve aja dikit-dikit. Kalau misalkan ada yang mau dihapus, baru kita pindah layar, hapus deh yang ini yang gak diperlukan. Kalau supaya lebih presisi, jangan dulu dihapus, tapi kalian bisa sesuaikan dulu. Nah misal seperti ini ya, itu bisa, tapi ya kebiasaan orang kan beda-beda ya. Kalau udah pindah layar, kita hapus. Ini gunanya untuk apa? Supaya lebih rapi dan kalian gak harus biskit hapus dulu, gak usah, tinggal kalian hapus aja gitu, beres. Kita lanjutkan juga untuk di bagian jari, merge dulu ya.
biar gak terlalu banyak layer yang menumpuk. Kita mulai dari sini. Kalau misalkan bentuknya kurang ya gak apa-apa lah, improve lagi aja ketika proses pengerjaan. Intinya itu di proses inking ya, jadi kalian harus sering-sering menggambar lah supaya kalian lebih terbiasa. Karena gue juga jujur berawal dari yang gak bisa, meskipun sekarang ya masih belum bisa juga, ya setidaknya sudah ada perkembangan lah, dari yang gue emang gak bisa banget sampai jadi bisa dikit-dikit. Ya itu kan bagus ya untuk proses kedepannya. Oke. Di sini setelah selesai inking, cek dulu apakah ada yang kelewat apa enggak. Di sini caranya sembunyikan dulu untuk sketsa awal, kemudian cek dulu ada yang bocor apa enggak. Kalau misalkan dirasa sudah aman, ini kaki udah, karena untuk kaki yang sebelah sini kan ketutup, jadi gua gak gambar ya, karena ini kan udah jelas alurnya ke sini. Dan kalau misalkan mau ditambah juga mungkin cuma kayak gini aja ya. Ya, jadi cuma kayak gitu mungkin ya. Sini gue akan coba menambahkan untuk bagian kaki, dan dia kurang ya. Ya kayak gitulah mungkin ya. Kalau misalkan ditambahkan, dan ini juga pokoknya kalian tinggal cek aja, improvisasi dan lain-lain lah, harus cross check. Nah ini kan udah kayak udah membentuk, ini berarti tinggal proses terakhir. Untuk proses terakhir yaitu coloring. Untuk di bagian coloring gua biasanya menggunakan cara yang kurang lebih sama ya, tapi kayak jadi aneh guys sih. Oke, gue akan coba lagi bikin yang lebih natural. Oke, mungkin harus sedikit gini. Oke, cukup. Jadi alangkah baiknya kalian cross check untuk hasilnya jelek atau bagusnya ya tergantung nanti di proses yang namanya coloring. Ini kan dirasa udah, karena ini kan bagian ketutup, kemudian ada kaki sedikit yang kelihatan. Kalau misalkan kurang tebal ya tinggal ketebelin aja gitu. Ya cuma ditebelin aja kayak gitu ya, biar lebih rapi ya. Bisa diulang beberapa kali pun, yang penting sampai hasilnya rapi aja. Karena kalau pemula biasanya ya agak lumayan susah, kayak gue juga ini kan susah ya buat menjadikan hasilnya rapi. Itu kayak apa ya, kayak susah banget lah pokoknya. Nah ini misalkan udah, langsung ke proses coloring. Untuk proses coloring tersendiri biasanya gue menggunakan ya kayak tadi, untuk sketsanya disembunyiin, kemudian tambah layer baru. Setelah tambah layer baru, tambahkan ini untuk ember nya di sini, aktifkan untuk bisa fill, supaya bisa fill ke semua layer. Ini untuk aplikasi HiPen ya, kalau yang lain ya agak tahu, gue belum pernah soalnya. Kemudian untuk pemilihan warna dari sisi pohonnya itu bisa kalian pilih-pilih. Kalau misal
Ya misalkan contoh di warna ini ya, nanti kan bisa diubah lagi. Nah ini misalkan kalau misal di sini nanti, oh ini cukup ya, balance lah, cocok. Kemudian di sebelah sini juga sekalian, kalau masih bagian dalam nggak usah, nanti aja. Tangan dan juga kaki diserasikan warnanya, karena ini kan bagian dari pohon yang kita gambar. Ya seperti inilah untuk proses coloringnya. Kemudian supaya nanti warna putihnya lebih kelihatan, di sini gua akan contohkan ya untuk warna putih di bagian sarung tangannya. Jangan lupa untuk backgroundnya dimatiin ya, kayak gitu. Kemudian tambah layar lagi ke warna putih dan tinggal drag and drop. Ini hasilnya lebih kelihatan kalau mau menggunakan warna putih. Tapi misalkan mau warna lain, gua akan contohkan menggunakan warna yang lebih serasi lagi. Biasanya gua bermain di warna-warna yang agak mendekati ke warna yang lebih banyak. Nah warna ini misalkan, untuk yang kiri juga sama, drag and drop aja kayak gitu. Oke, kemudian untuk bagian mata menggunakan warna yang sama seperti sarung tangan, atau misal mau kalian ganti nih, tinggal gantinya ke arah warna biru supaya lebih hidup. Biasanya gua seperti itulah. Gitu. Atau misalkan mau ganti ke warna yang agak sedikit hijau nih biar connect ke, nah biasanya gua kayak warna ini biar nanti connect ke warna si tumbuhan. Ya udah tinggal kayak gini aja. Untuk di bagian dalam, tepatnya bagian gigi, kalau gigi gua ambil dari warna sarung tangan aja biar lebih serasi. Kemudian untuk bagian lidah gua mau ambil warna merah yang sedikit lebih berwarna, seperti itu. Untuk bagian dalamnya nanti sekalian di bagian sepatu. Oh iya, untuk bagian sepatu juga kan ada warna putih-putihnya tuh. Untuk talinya di sini gua langsung fillkan aja biar lebih gampang ya, ketika kita proses coloring itu lebih mudah. Ya kan ini bagian mana aja nih yang warnanya sama dan bagian mana lagi yang warnanya berbeda. Untuk bagian outsole gua menggunakan warna putih juga. Oke, kalau dirasa sudah, langsung tambah layar lagi dan gua akan ambil warna coklat gelap untuk bagian dalam mulutnya. Nah warna itu. Untuk sepatu warna apa ya bagusnya? Apakah warna hijau lagi? Apakah warna biru? Ya coba aja lah. Coba saja intinya. Atau mau warna merah lagi? Kalau warna merah kayak Converse. Gue tambahkan aja layar lah biar nanti perubahannya gampang. Kalau mau ubah-ubah itu lebih gampang kalau berbeda layar. Mungkin udah cocok ya. Untuk kaos kaki warna apa ya? Kaos kaki biasanya warna gelap ya. Udah gua samakan aja kayak outline. Jelek tapi warna biru yang lebih terang apakah masuk? Nice try lah. Nanti kita akan coba aja hasilnya di selanjutnya ya. Oke, karena ini ada bagian yang salah, gua salah warnain, jadi biasanya gua hapus kayak gini. Nah ini kan warna sepatu, jadi ya pokoknya untuk proses pewarnaan dasar cukup seperti ini saja. Dan terakhir bagian rambut yang kribo, gua akan menggunakan warna hijau yang sedikit lebih apa ya,
Ya mungkin kayak kurang ya. Gue coba drag ke warna kuning dikit. Ya sok-sok lah, lumayan lah ya. Apa ya, gua coba lebih kuning lagi dah. Drag lagi kayak ke warna ini dan lebih gelap lagi. Ya cukup seperti ini aja ya. Jadi untuk warna basic sama untuk inking kayak tadi. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next tutorial untuk bagian shading.